salib, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari saudara kita bersama-sama bangkit berdiri dan katakan, layani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, seumur hidupku. Kasih-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji
kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu. Kau mendengar setiap pujian yang keluar dari hati kami Tuhan. Ini doa kami, ini janji kami di hadapan Tuhan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani sampai akhir hidup kami Tuhan, kami kan tetap setia melayani Engkau Tuhan selama-lamanya. Yesus Tuhan, iralapa-lapa syikiri dini harap Yesus Raja. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
adalah tempat pengandalan kami. Tempat kami berlari, tempat kami meneteskan air mata. Hanya di dalam-Mu kami dikuatkan, hanya di dalam-Mu kami menang, hanya di dalam-Mu kami punya pengharapan. Oleh karena itu Tuhan, kami terus terkoneksi dengan Tuhan. Karena kami perlu Tuhan, sumber kehidupan kami. Berkati kami, berkati firman-Mu yang akan terus membakar kami untuk kami semangat pelayanan-pelayanan kami. Nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Boleh diganti. Cek. Monitornya boleh dikecilin feedback. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan membaca kitab Roma, kita akan melakukan pentabisan, ingin memberikan bekal sedikit bagi setiap kita. Roma 1 ayat 16-17, dari kekuatan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan sampai kapanpun. Langsung PowerPoint-nya tadi. Injil adalah kekuatan Allah. PowerPoint langsung aja, karena ada di sana sudah saya tulis supaya enggak buka. 2 ayat akan kita baca sebagai perenungan kita sebagai hamba Tuhan pada sore hari ini. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang tolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dunia ini kita mendapati superhero. Anak-anak kita senang sekali. Amerika senang sekali membuat film-film seperti ini karena setiap kali tayang laris. Gambaran ini menunjukkan bahwa setiap manusia pengen punya hero, pahlawan dalam hidupnya. Mungkin kalau anak-anak kita tanya, siapa pahlawanmu, papa atau mama? Di dunia ini butuh sosok pahlawan yang gagah perkasa memberantas kejahatan. Kenapa? Di dalam pahlawan ini dia punya kekuatan super. Betul ya, kekuatan yang berbeda dengan manusia biasa. Ada kekuatan yang adrikodrati, yang aneh, baik dengan teknologi maupun karena digigit laba-laba, gitu ya. Jangan dicoba di rumah, kemudian Anda menggigitkan diri ular terus jadi ular, gini ya. Ini sebuah film dan menjadi gambaran. Cita-cita anak kita pun ada yang seperti ini. Nyo, mau jadi apa? Superman. Kenapa? Dia suka nonton Superman, punya cita-cita jadi Superman. Bukankah orang-orang percaya seringkali kita memikirkan sosok yang berbeda untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan istimewa ini. Hamba Tuhan pun berpikir bahwa coba kalau saya jadi hamba Tuhan yang lain. Seperti itu ya, membangkitkan orang mati bisa kan. Pasti jemaat saya akan tambah banyak. Menyembuhkan orang sakit, berdoa dalam nama Yesus orang sembuh. Saya berpikir pasti semua orang banyak berbondong-bondong ke gereja saya minta kesembuhan. Bagaimana dengan saya yang mendoakan orang mati? Bukankah banyak yang menghindar ke gereja saya? Hal itu pertama kali saya gumulkan. Tuhan, kalau saya mendoakan orang mati, kapan jiwa-jiwa didatangkan? Orang takut ke gereja kami. Tetapi puji Tuhan, bukan karena saya mendoakan orang mati maka jiwa tidak bertambah. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, bukan masalah karunia yang aneh dari yang lain. Kita pengennya begitu, sapu tangan dikibas, orang bisa luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pemberitaan Injil bukan kekuatan pribadi kita yang muncul. Hari ini kita mau belajar bahwa Injil lah adalah kekuatan Allah yang menjadi dorongan dalam pelayanan kita. Bukan hal yang lain, bukan materi kita, bukan kemampuan dan fasih lidah kita. Bukan, tetapi Injil itulah yang menjadi dorongan
untuk kita melayani sampai kapanpun. Tidak peduli di desa, tidak peduli di kota. Injil tetap punya kekuatan karena Injil adalah kekuatan Allah. Roma pasal 1 ayat 16 ini adalah kunci dari seluruh kitab Roma. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot, hari ini saya kasih tahu. Roma 1 ayat 16 sampai 17 adalah kunci seluruh kitab Roma dan sebagai poros iman Kristen kita bahwa keselamatan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Ini ditekankan terus menerus sehingga kita nggak lalai. Yang pertama kita lihat Injil memberikan kita keberanian. Injil adalah kekuatan Allah. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa dengan Injil ini memberikan kekuatan, memberikan keberanian bagi kita. Teksnya di sini Bapak Ibu, ketika itu Paulus sedang ada tugas. Dia berkata gini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kemudian King James berkata, aku tidak malu dengan Injil Kristus. Ketika dia ada tugas di Roma untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada ketakutan karena Roma itu sebuah tempat yang luar biasa, sebuah hal yang banyak pejabat-pejabat, banyak pesaingnya dalam tanda kutip, sehingga membuat orang-orang kadang mau nginjil, nanti kalau di ini bagaimana, kalau orang gak suka bagaimana. Tetapi Rasul Paulus berkata, tidak peduli bagaimana wujud saya, bagi dia pegangannya cuma satu, yang saya beritakan itu Injil. Injil itulah yang memberikan dia punya keberanian menginjil, memberitakan Injil kemanapun dia pergi. Ada banyak ketakutan mungkin di daerah kita, wah semuanya muslim Pak, saya ini. Ketakutan itu muncul karena kita nggak mempercayai bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Sebenarnya ketika kita memberitakan Injil, Allah itu menyertai kita. Kekuatan itu muncul, maka disertai dengan mujizat kalau Tuhan beserta begitu. Maka disertai dengan karya Allah yang ajaib. Maka Tuhan akan memberikan pengalaman-pengalaman spiritual ketika kita memberitakan Injil itu. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah. Teks ini berkata, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama, orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu lihat bahwa kekuatan Allah ini bisa menembus bukan hanya orang-orang suku tertentu, tetapi Yahudi, Yunani semuanya butuh Injil. Saya berdoa, saya juga mendorong bagi kita semuanya, jangan pilih-pilih suku, jangan pilih-pilih tempat penginjilan. Ini cocok kayaknya diinjili, yang ini enggak cocok diinjili. No, Injil itu kekuatan Allah untuk siapapun, dimanapun, semua orang butuh Injil. Stop berkata saya tidak mampu Pak, saya enggak sepintar abang satu ini Pak Bangun, saya enggak sefasih dia. Bukan, asal engkau punya Injil, engkau punya kekuatan Allah dalam dirimu. Jangan lagi berfokus kepada fisik, jangan lagi membandingkan. Injilmu harus benar. Injil kita adalah Injil kekuatan Allah, di mana kita memberitakan keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, ketika kita mengobarkan ini, seharusnya ketika kita ngomong Injil, hati kita bergelora. Karena itulah yang harus membakar semangat kita. Injil itulah yang kita beritakan. Injil itulah yang memenangkan orang. Injil itulah yang membuat jemaat-jemaat bertumbuh. Jangan beralih ke Injil yang lain. Ada hari ini Injil gospel, Injil sosial. Yang penting kita bersosial, tabur uang di mana-mana. Tidak ada jiwa yang dimenangkan selama Injil tidak diberitakan. Kita sedang tidak mengeksplorasi, tidak memaparkan, tidak membagikan kekuatan Allah kepada semua orang. Bagaimana semua orang tahu kekuatan Allah kalau kita nggak memberitakan Injil? Saatnya kita memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah. Yang ketiga, secara singkat, Injil menyatakan kebenaran Allah. Boleh dibantu? Oke. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan Injil adalah menyatakan kebenaran Allah? Ayat yang ke-17 mengatakan seperti ini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kata nyata kebenaran Allah harus dibandingkan karena kebenaran Allah itu menyelamatkan.
Lalu dibandingkan dengan apa? Kalau ada kebenaran, Allah menyatakan apa? Ayat yang ke-18a mengatakan sebab murka Allah juga nyata. Jadi Bapak Ibu perlu garis bawahi kata nyata. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, 18a. Sebab murka Allah juga nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Injil akan menyatakan kebenaran Allah. Yang dosa ya dosa, yang benar ya benar. Kalau engkau bertobat terima Yesus, enggak bertobat binasa. Allah sendiri yang menyatakan bahwa ini pilihan. Enggak ada di tengah-tengahnya. Terima Yesus selamat Pak, pasti. Enggak terima Yesus, Allah sudah menyatakan ya. Murkanya atas manusia yang menolak Kristus. Inilah yang menjadikan keberanian kita untuk menyatakan bahwa kebenaran Allah yang sesungguhnya harus dinyatakan. Jangan lagi ditutup-tutupi. Jangan lagi ada istilah eufemisme, pelembutan. Ada orang berdosa, oh enggak apa-apa Pak, yang penting setia. Bikin kacau hidup rumah tangga, enggak apa-apa yang penting setia. Supaya amplopnya enggak kemana-mana, bukan itu. Nyatakan dengan tegas. Mana yang benar, mana yang salah. Jangan jadi gereja yang abu-abu. Hitam-hitam, putih-putih, benar-benar, salah-salah, surga-surga, neraka-neraka. Sebab besok yang akan dilihat Tuhan adalah imanmu seperti apa. Kita hamba-hamba Tuhan juga akan dipanggil Tuhan dan ditanya oleh Tuhan ketika Tuhan datang. Adakah iman? Ya. Ketika iman kita benar, kita terus berani menyatakan bahwa kebenaran, salah-salah, Bapak Ibu. Kita sedang menolong banyak orang dan memuliakan Allah bahwa ini loh yang dinyatakan. Ada surga, ada janji yang kekal, ada juga murka yang disediakan. Silakan dipilih. Firman Allah juga menyatakan, jika engkau diperhadapkan di depanmu kehidupan dan kematian, kutuk dan berkat, pilihlah kehidupan. Walaupun banyak orang memilih hal yang lain. Bapak Ibu, ada begitu banyak godaan bagi kita hamba-hamba Tuhan untuk lari dari panggilan Tuhan. Betul? Godaannya begitu banyak. Tetapi ingat, nyatakan kebenaran Injil menjadi kekuatan kita. Teman-teman mungkin punya pengalaman yang luar biasa. Saya juga punya pengalaman yang mungkin gak sehebat teman-teman. Dalam pergumulan sama, saya bukan di kota, saya di Semarang di pinggiran. Ketika merintis, ketika mulai pelayanan, ada banyak yang harus kami hadapi. 5 tahun, 6 tahun pertama kami menghadapi jemaat-jemaat yang kepahitan. Sudah sedikit kepahitan pula. Gitu ya. Aduh, kapan bertumbuhnya gitu. Iya, hanya 6 keluarga Bapak Ibu. 6 keluarga itu ramainya gak karuan. Dan semua benci kepada kami. Termasuk orang tua kami dulu gak mendukung kami jadi hamba Tuhan. Jadi gembala sidang. Ternyata ada iblis yang menggocoh area pelayanan kami. Teman-teman yang lain berkata gini, sudah tinggalin, masih ada bapakmu. Tinggalin aja, masih muda juga, punya potensi. Ayo ke tempat kami kesini gini. Ada begitu banyak tawaran. Tapi kami berkata, kami tetap di sini apapun yang terjadi. Oh, gak punya apa-apa, biar gitu. Ini karena konsekuensi panggilan. Kalau aku mau kaya, aku mau cari uang, gak akan jadi hamba Tuhan duluan. Harus ada sesuatu yang lain. Pilihan harus dibuat. Satu kali saya agak terbuka sedikit ya. Ketika orang tua saya meninggal dunia 2014 Desember, kami keluarga diperhadapkan bahwa orang tua meninggal tidak meninggalkan pensiunan ya, hamba Tuhan ya. Kami harus menghidupi ibu kami dengan penuh kasih, ya. Jadi kami tidak menyisihkan, tapi betul-betul kami memotong semua anggaran kami untuk supaya orang tua kami, ibu kami tetap ini. Giliran Februari kami mulai goyang, kebutuhan kami mulai banyak. Saya mulai berdoa, Tuhan berilah kami tambahan. Nggak tahu caranya gimana, tapi kami butuh nih Tuhan. Kalau begini terus kasihan nih keluarga. Kemudian Tuhan buka ide. Saya akhirnya memulai suatu usaha jual babi Bapak Ibu. Ya, yang haram-haram itu bagian saya. Saya ngambil kredit freezer, kemudian saya ke tukang potong babi yang saya anggap paling murah, saya beli. Saya jual asal tidak mengganggu pelayanan, saya taruh di freezer, orang tinggal telepon datang. Ternyata puji Tuhan, dalam setahun freezer itu bisa menghidupi dirinya. Jadi dari keuntungan itu anak saya bisa sekolah. Kemudian
Setahun kemudian ada teman saya seorang hamba Tuhan dititipin berita dari pengusaha. Gini, Pak Yos, masih jualan babi? Masih. Terus, ini loh ada pengusaha mau pindah ke Amerika. Dia punya peternakan babi di Kopeng, Salatiga. Ada sekitar 2.000 babi. Pas itu ya. Pas dimasukkan jurang itu ya. Gitu. Ada 2.000 babi. Terus maksudnya gimana? Pengusaha itu bilang, tolong carikan orang yang bisa dipercaya untuk mengelola babi ini. Sudah ada babi, sudah ada orang, tinggal pengelolaan saja. Yang ku ingat Pak Yos karena jualan babi. Terus maksudnya mau nggak? Hati saya berdegup kencang. Ini surga apa neraka? Betul ya? Tapi dalam waktu sekian detik, hatinya pakai ini cobaan gitu loh. Benar nggak ini? Tuhan ini benar apa enggak? Kemudian pembicaraan 15 menit saya berkata, maaf Pak, saya harus menolak. Loh, alasannya apa? Ini peluang ini, nggak bayar, tinggal mengelola. Jaraknya 1 jam setengah dari rumah. Gampang loh Pak, nggak ini. Saya langsung putuskan dengan alasan yang aneh. Saya bilang, saya itu gembala domba, saya bukan gembala babi. Ya betul ya, kita gembala domba. Kalau saya gembala babi hari ini saya bertobat, dimarahi sama khotbah tadi, kena saya tadi hari ini ya. Saya enggak. Kemudian Pak sekali lagi katanya, ini tawaran tidak 2 kali. Orang ini hanya percaya kepada saya katanya waktu itu. Dan yang kuingat hanya namanya Pak Yos. Aduh, saya minta maaf, saya enggak bisa terima. Saya langsung ingat doa saya. Nah ini kadang-kadang ketika kita dalam pergumulan sedang mau menyatakan kebenaran itu ada pembanding. Tiba-tiba dulu saya berdoa itu minta tambahan. Kalau babi itu 2.000 bukan tambahan lagi. Karena dia lebih banyak daripada uang pelayanan saya. Ini akan mengganggu pelayanan saya. Langsung tiba-tiba Tuhan itu tambahkan nanti kamu akan ngurusi babi-babi itu. Setiap hari pikiranmu ke babi itu. Langsung kasih makan bener apa enggak orang-orang ini. Kan gitu, ini tanggung jawab, beban moral. Oh enggak, secepatnya saya ngomong ke istri saya berkeringat, aku tawarannya ini menggoda sekali. Tapi kami putuskan tidak. Karena doa kami dulu aku minta tambahan saja, sambilan. Bukan hal yang utama. Sekali lagi saya bukan gembala babi. Gembala domba. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali banyak hal yang menggiurkan untuk kita lari dalam pelayanan. Hari ini apapun hal itu. Wah Anda dicalonkan jadi caleg, wah iming-iming ini. Kasihnya asik juga ya, kita tinggalkan pelayanan. Saya pikir hari ini mulai dipikirkan lagi. Firman Allah mengajarkan kepada kita pilihan-pilihan pada kita. Hamba Tuhan, apakah kita tetap menyatakan kebenaran atau kepada yang lain? Kalau ada motif yang lain, pasti di gereja akan kita memberitakan Injil yang lain, bukan kebenaran Allah. Sore hari ini saya rindu kita berbalik lagi bahwa kebenaran Allah itulah yang utama bagi kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebenaran Allah inilah yang membenarkan kita secara status. Amin. Ini Injil itu. Kebenaran Allah juga yang mengubahkan hidup kita, membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita mengerti bahwa yang keempat, iman itu menjadi kunci pembuka kekuatan Allah dalam hidup kita. Sebab aku penuh keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Coba perhatikan, di sana diulang berkali-kali. Yakin, percaya, iman. Iman inilah yang menjadi kunci. Kekuatan Allah ada dalam hidup kita, bukan hal yang lain. Bapak, Ibu dan saya harus tetap beriman dalam segala situasi. Karena Tuhan menghendaki kita orang-orang hamba-hamba Tuhan kelak mempersembahkan iman yang terbaik dalam pelayanan kita untuk Tuhan. Amin. Tundukkan kepala bersama-sama. Lagu tadi boleh, tapi lebih lama. Tak akan pernah. Yesus Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Jangan
hidupku. Makna setiap kata dalam lagu ini, ingat perjalanan pelayanan kita masing-masing. Di antara segala kesesakan, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Berapapun harga Yes, Tuhan. yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, Mengasihimu, mengiring ya Tuhan, seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota sehidupan. sekali lagi nyanyikan pujian ini, kata per kata kita ingat baik-baik. Akan pernah ku sesali, Kalaupun hari-hari ini kau dalam pergumulan yang berat, jangan pernah kau menyesali panggilan Tuhan dalam hidup. panjang hidup Mari lihat kemurahan Tuhan, lihat Tuhan. air mata, Tuhan akan menolong setiap kita. ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiring Ya Tuhan, seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu Pak Bangun, seumur boleh ke depan. hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak, kami bersyukur kami boleh Kau bawa kepada sebuah pengertian lagi bahwa kami harus memberitakan Injil. Pada kesempatan ini kami ingin berdoa dan ingin melantik beberapa teman-teman kami, kekasih-kekasih kami yang akan menjadi pejabat gereja dalam lingkup sinode Gereja Kristen Baitani. Tuhan, biarlah semua kami sadari bahwa panggilan memberitakan Injil adalah sebuah panggilan yang mulia yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu Pak Yosua yang boleh memberkati kami, mengingatkan kami kembali bahwa Injil sungguh-sungguh adalah kekuatan Allah yang hebat. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan sudah disampaikan. Saudara-saudara, hari ini kita akan berdoa dan kami dari pengurus Sinode Gereja Kristen Baitani akan mentahbiskan beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan ditahbiskan ke dalam jabatan pejabat gereja
dan juga ada peningkatan pejabat gereja dari pendeta pembantu menjadi pendeta muda. Itu sebabnya saya minta boleh maju ke depan yang saya sebutkan namanya pada hari ini. Yang pertama Bapak David Christian, saat ini boleh maju ke depan. Kemudian Ibu Susana Bruginting, bolehkah maju ke depan? Menghadap saya, menghadap ke depan. Iya. Kemudian Ibu Rospungu Sidabutar. Rospungu Sidabutar. Dan yang selanjutnya Delsi Siagian. Bolehkah maju ke depan? Ibu, mohon maaf, Rospungu Sidabutar adakah sudah ikut di sini suami atau apa? Mana suami? Ayo maju. Saya mau bertanya juga, ini penting ini. Karena baru sekali ini ya, baru pejabat sini di samping istri. Di samping istri. Delsi, Ibu Delsi di sini, di tengah. Iya. Ibu Delsi istri dari Bangun Hitam. Siap. Saudara-saudara, biar tahu semua siapa begitu. Kita semua bingung-bingung nanti siapa ini kan begitu ya. Iya. Pada kesempatan ini kita akan berdoa. Ibu apa? Adakah? Mana? Nyonya David Christian? Adakah? Tidak ada. Maju. Kupikir tidak ada, udah terangkat belum ya? Ya, di samping ibu. Ya, oke, baik. Pertanyaannya penting sekali, tetapi sebagai hamba Tuhan jawablah dengan tulus ya. Ya. Kepada bapak dan ibu yang mau ditahbiskan, yang pejabat ya, pejabat yang mau ditahbiskan, saudara pendeta pembantu David Christian, Ibu Susana Bruginting, Rospungu Sidabutar, dan Ibu Delsi Siagian. Jawab pertanyaannya ya. Apakah benar Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan itu benar dipanggil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan untuk membangun tubuh Kristus yakni sidangnya? Apakah Bapak Ibu percaya memang panggilan menjadi hamba Tuhan? Kalau percaya katakan ya saya percaya. 2, 3 ya. Ya saya percaya. Benar ya? Oke. Oleh karena itu hendaklah yang tadi saya sebutkan tahbisan melakukan dengan rendah hati tugas pelayanan yang saudara terima. Baik sebagai pendeta pembantu tadi ataupun pendeta muda dengan permohonan ucapan syukur dan penuh kasih. Dan percayalah Tuhan akan menyertai saudara. Amin ya. Pertanyaan selanjutnya lagi. Apakah saudara hari ini ada di sini percaya bahwa jabatan Anda nanti pendeta pembantu, pendeta muda, saya tidak sebutkan lagi, benar itu karena anugerah Tuhan dan panggilan Tuhan pada saudara? Kalau percaya katakan ya saya percaya. Apakah saudara bersedia melayani dan menggembalakan jemaat Tuhan dengan penuh kasih, tulus, ikhlas, setiawan, serta menaklukkan diri dengan sepatutnya oleh firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus? Apakah saudara bersedia? Bersedia ya. Dan yang paling terakhir, apakah saudara bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di Sinode Gereja Kristen Baitani? Jawabannya oke ya, mentaati ya. Iuran, jangan sampai lupa. Ke BPD itu peraturan. Jangan ya bersedia tapi nanti tidak ada ya.
Itu tidak boleh karena bersedia. Peraturan selanjutnya wajib menghadiri pertemuan-pertemuan di tingkat sinode maupun di tingkat daerah BPD. Ngerti ya? Jadi kalau nanti tidak hadir, tidak ikut, sudah ada beberapa kali akan ada SP1, SP2. Tidak pakai SP lagi, langsung hajar. Silakan dipecatlah dengan hormat ataupun tidak hormat, tergantung keputusan dari sinode. Jadi ini penting. Ya, ingat, jangan anggap remeh. Oke ya? Sekarang saya bertanya dulu sama Bapak. Ini kan suami dari Rospunggu Sidabutar. Saya belum tahu nama Bapak siapa? Pak John Trisilitonga. Saya bertanya, Pak John Trisilitonga, apakah memang Bapak memberikan restu izin sama istri? Ini terus terang. Kalau enggak ya enggak apa-apa, duduk aja, enggak ada masalah. Pertanyaannya, apakah Bapak memang memberi izin, merestui istri diangkat sebagai pejabat Gereja Kristen Baitani? Apakah iya? Merestui? Betul. Kita beri tepuk tangan dulu karena jarang suami merestui. Ingat ya Bapak, kalau nanti pelayanan istri, Bapak ditinggal. Nah, aku terus terang saja. Kalau Bapak nggak siap ya duduk saja Pak, nggak masalah aja. Karena ini nanti ke depannya, jangan nanti gara-gara ini, istriku pergi-pergi saja pelayanan begini, aku ditinggal saja. Aku sini, puji Tuhan kalau ikut, kadang-kadang kedinginan di rumah sendiri gitu. Berarti merestui ya Pak ya? Mantap. Selanjutnya, apakah Bapak mendukung pelayanan istri nanti ke depannya? Saya tidak tahu mau menjadi apa, apakah pelayan diakoni atau apa saja nanti di gereja. Karena sudah pejabat gereja itu, ya urusannya melayani di gereja banyak waktunya. Jangan nanti Bapak bilang, gereja-gereja saja, mati mahok, habis semua negara. Pertanyaan saya Pak terus terang, apakah Bapak betul-betul mendukung pelayanan istri dalam gereja nantinya? Mendukung ya? Oh iya, nanti di sini menurut di sini di GKB Namo Bintang. Benar kan? Iya Ibu ya? Oh baik. Namo Bintang. Siap-siap ya. Siap-siap Bapak ya. Nanti istri akan banyak pikiran beban melayani. Jadi Bapak harus siap. Kalau istri bilang tunggu ya Pak, kenapa melayani ibu-ibu di sana? Kan gak mungkin Bapak di situ, kan ibu-ibu kan. Hati-hati Bapak. Enggak, saya terus terang aja ngomong. Tanya nih Ibu, sama Ibu, apakah memang menurut Ibu, Bapak ini memang mau Ibu dukung sungguh-sungguh melayani? Dukung ya Bu ya, memang selama ini saya lihat Ibu mendukung sekali. Luar biasa ya, mantap, dukung sekali. Baik, saya rasa itu saja pertanyaan dari saya. Itu yang saya mau sampaikan. Ingat baik-baik, kalau ditahbiskan di sinode Gereja Kristen Baitani, tidak ada gajinya. Jadi bagaimana? Tahankan, gak ada cerita. Mohon maaf saja, gak ada. Gaji kami itu 1 bulan 30 hari. Kadang-kadang 28, 29. Jadi harus siap-siap. Hati Bapak. Tahu deh, jadi jangan pikir waduh kan gak ada gaji. Ya, memang tanya aja tengok muka-muka yang susah semua pendeta-pendeta, gak ada gaji. Susah. Mukanya semuanya ya begitulah ya saudara-saudaraku. Tapi yang membedakannya adalah sukacita. Amin saudara-saudara. Sehat selalu. Iya. Saya 26 tahun di Nias sekalipun belum pernah masuk rumah sakit. Sekalipun. Tidak pernah opname. Tidak pernah opname. Yang lain sudah ada 3-4 kali, 10 kali. Ada yang sudah mau mati. Saya bersyukur tidak pernah masuk rumah sakit. Istri saya masuk rumah sakit karena karena melahirkan. Wajar gitu ya. Wajar itu. Oke, kita akan berdoa. Mari kita main nyanyi yang tadi, lagu tadi. Bolehkah
Bisa berlutut ini, bisa kaya? Mari berlutut. Teman-teman pendeta dari berbagai tempat saya minta maju ke depan. Mari kita berdoa, mendoakan mereka. Ibu boleh kembali, Bapak boleh kembali ya. Mari Bapak Ibu pendeta semuanya yang hari ini ada bersama. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa untuk mereka. Nanti Pak Yos akan memimpin doanya. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani Yesus, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari setiap kita mengatakan kata-kata berkat untuk hamba-hamba Tuhan. Mengasihimu, mengiringmu Jesus. seumur hidupku. Mengalir di dalam nama Yesus. Berapa sampai Memakai taruhkan hati Kristus dalam jiwa. kekuatan turun. Sampai ku dapat mahkota Jesus. melayani, mengasihimu, Jesus name. mengiringmu Haleluya. hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, Oh, mengasihimu, haleluya. mengiringmu Haleluya. Jesus. Jesus. Gloria kita pasata. ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Oh, Jesus. Angkat di dalam nama Yesus. Angkat. Sampai ku dapat mahkota Dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami serahkan keempat saudara-saudara kami, hamba-hambamu yang menyerahkan diri untuk menjadi pejabat-pejabat. Maksimalkan dalam pelayanan mereka masing-masing. Doa kiranya rahmat Tuhan hidup mereka, hikmat Tuhan, urapan Tuhan ada mengalir dalam hidup mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan terus akan memakai makin maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami lepaskan berkat atas mereka, berkat jasmani, berkat rohani, berkat jiwani, berkat materi, berlimpah mengiringi perjalanan pelayanan mereka di dalam nama Yesus. Kami tabiskan mereka. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bangkit berdiri. Nah, berdiri saudara-saudaraku. Mas Yos, ini eskane sing kowe. Ya.
Selamat menunaikan tugas. Ya, menghadap ke depan, menghadap. Kita beri tepuk tangan buat mereka hari ini. Beri salam semuanya sama mereka ya. Katakan selamat melayani. Silakan duduk. Silakan duduk. Selamat melayani. Untuk selanjutnya, kami meminta beberapa menit untuk kita berdoa. Hari ini pos pelayanan yang baru di Mandailing Natal. Dan saya berharap pos pelayanan ini menjadi bagian daripada BPD Sumbagut. Karena kalau dari Gunung Sitoli, dari Nias terlalu jauh juga. Mungkin yang dari Tarutung bisa nanti ikut serta membantu pelayanan ini. Ya, kita benar-benar harus berjuang betul untuk pelayanan ini. Ya. Ya, silakan duduk dan saya minta waktu kesediaannya mungkin beberapa menit saja. Mau kita doakanlah Bapak Yusman Mendreva. Pentahbisannya nanti di sana. Hari Minggu ini di Mandailing Natal. Maju ke depan Pak Yusman. PT-nya itu tempat dia bekerja. SSS, Sawit Sukses Sejati. Desa Singkuang 2, Kecamatan Muara Batanggadis. Batanggadis. Kabupaten Mandailing Natal. Menghadap ke sana, Bapak. Inilah orangnya. Bilanglah pakai bahasa Yahobo begitulah. Oke. Yahobo. Saya rindu mungkin beberapa kita mungkin Pak Yos, mungkin Pak BBD saja bisa berdoa. Kita arahkan tangan mengutus dia. Ingat ya, Mandailing Natal itu Muslim 95%. Nah, kita ada di sana itu anugerah Tuhan yang besar. Mari kita berdoa, letakkan tangan padanya, mengutus dia. Haleluya. Musyanda bala bataka pasandara bataka pahyas. Kami berdoa ribiki abasiki di mataku. Kami berdoa dalam nama Yesus Shembili matata. Kemudian BKB di Baba ya batakara la bakaba ya masini. Jesus ya lama. Jesus mengutus dia hari ini Tuhan untuk melayani menjadi pemimpin jemaat yang ada di Desa Singkuang 2 PT Sawit Sukses Sejati. Ini bebe kaya sini. Rapi dengan rohmu Tuhan. Kuasamu Tuhan. Beri dia hikmat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Mari perjamuan kudus. Persiapkan. Kita lanjut mana? Oh itu ya. Saya serahkan kembali. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk kita mulai menerima perjamuan kudus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Terima kasih karena kasih karunia-Mu, anugerah kasih-Mu yang besar membuat dalam hidup kami. Terima kasih atas keselamatan yang Mu beri bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau mengambil dan kami mau makan dan minum tubuh dan darah. Kami akan akui Engkau satu-satunya Tuhan yang kami percayai. Karena Engkaulah yang menjadi penyelamat dalam hidup kami. Kami percaya kepada Engkau sampai kepada kekekalan ya Tuhan. Kami tetap berpegang teguh kepada janji-Mu ya Tuhan. Banyak hal tentunya kami hadapi dalam hidup ini, tidak selamanya menyenangkan. Tapi kami tidak akan pernah undur daripada Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah mundur dan kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu kami menjadi orang percaya oleh karena firman-Mu yang kami pelajari. Karena kami tahu firman-Mu mengatakan Engkau adalah Allah yang hidup, penyelamat bagi setiap orang yang percaya. Maka
kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Engkau adalah Allah untuk selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan membuka hati kami untuk firman-Mu, membuka hati kami untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya minta petugas yang membantu saya, yang sudah saya tunjuk tadi, yang saya sudah tunjuk, mari maju ke depan. Ada 6 tempat. Berapa sudah? 1, 2, 3, 4. Oke, pas ya. Udah pas 6 ya. Oke, di depan ini. Bukan menghadap ke sana, menghadap sama saya. Nanti saya akan ambil satu persatu, baru Bapak Ibu boleh membagi ke belakang. Sebagaimana dengan sakramen di gereja kita adalah salah satu daripada perjamuan kudus. Kita harus tentunya percaya secara sungguh bahwa roti yang sebentar kita ambil ini adalah bukan roti biasa. Dan kita percaya roti ini adalah gambaran daripada tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi setiap kita. Dan kita pasti percaya dan kita katakan ya, ini adalah tubuh Tuhan. Demikian juga anggur ini adalah berbicara tentang darah Yesus. Maka pada waktu kita memakan dan kita meminum tubuh dan darah Tuhan, ini adalah berbicara tentang roti dan anggur. Kita percayai bahwa ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Sehingga dengan tubuh dan darah ini kita bisa percaya dan kita akan diselamatkan. Amin. Maka karena itu sehingga tubuh dan darah ini bisa berarti dalam setiap kehidupan kita. Kita akan fokus dan kita akan mengatakan, Tuhan, hidupku ada dalam Engkau dan Engkau ada dalam hidupku. Kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Amin. Yaitu roh Kristus yang menjadi penyelamat kita. Mari kita akan mengangkat tangan kita berdoa. Tubuh dan darah-Mu sebentar kami ambil, dan kami sangat percaya bahwa tubuh dan darah-Mu akan berkuasa, dan tubuh dan darah-Mu akan memberikan peringatan akan Engkau. Kami selalu akan memperingati akan Engkau atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, tidak dapat kami balaskan apapun, tetapi yang harus kami yakini bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh baik, menjadi penyelamat. Maka kami pun akan memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau di dalam ladang misi, dalam ladang pekerjaan Tuhan, sehingga tidak ada kata berhenti, tidak ada kata jenuh untuk kami terus akan melayani Engkau ya Tuhan. Dimanapun kami berada, baik di kota, di desa, di pedalaman, tetapi Yesus adalah Allah yang kami percaya, yang harus kami selalu layani, dan banyak jiwa-jiwa yang harus kami menangkan bagi kerajaan. Kami akan makan dan kami akan minum dengan iman. Kami akan ambil, kami akan makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bisa bagi, ada yang dari belakang boleh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan ambil tubuh dan darah Tuhan. Nanti kita akan makan bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
saudara, saya akan tanya, ada yang belum mendapatkan roti? Kalau sudah semua dapat, kita akan mengangkat dengan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama. Mari ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Baru bagi kami seluruhnya, baik pejabat, pendeta, maupun semua kami pelayan-pelayan Tuhan di
setiap gereja di mana kami berada. Dan di berbagai-bagai daerah kami sudah berkumpul di GKB Antioquia Tebing Tinggi. Kami berdoa, kalaupun nanti ya Tuhan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, atau mungkin di sekitar Tebing Tinggi, Kota Medan, Aceh, Rantau Prapat, Sungai Berombang, Pematang Siantar, maupun Tarutu, kami berdoa Tuhan, supaya kami akan kembali ke dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Sertai dan tolonginlah kami Bapa. Tuhan, kami telah selesai pengajaran ini tentang buku yang sudah dilonceng oleh Sinode. Engkau sudah memberkati kedua hamba-Mu yang Kau utus dari jauh, dari Semarang ya Tuhan, bahkan dari Gunung Stoli, Bapak Oce Bangun, Yosua. Tuhan, mereka istimewa pada hari ini di hadapan Tuhan, dan mereka sudah menjadi sumber berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Kami sudah terima, sehingga apa yang sudah kami dapatkan pengajaran ini, dan ini menjadi satu acuan di dalam setiap pelayanan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkati mereka berdua, berkati ketua umum kami Bapak Endraha ya Tuhan. Kalau dia sekarang masih di Jakarta, atau mungkin dia sudah berangkat ke Medan ya Tuhan, atas selesainya ujian dan wisudanya, Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu. Apakah mereka masih dalam perjalanan, sertai dan tolonglah dia ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, selesai acara ini Tuhan, nanti setelah kami bubar dari Tebing Tinggi, Tuhan, kendaraan yang kami pakai diberkati. Tuhan, jauhkan kami dari segala halangan dan rintangan, gangguan-gangguan apapun. Halaukan dari setiap kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kami boleh sampai di tempat kami pelayanan, semakin ada roh yang menyala-nyala dalam hidup kami. Pakailah kami menjadi alat terang Tuhan, untuk bisa memenangkan jiwa sebanyaknya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Thomas bersama dengan Ibu dan semua pelayan dan pekerja di gereja ini, untuk menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, dan apapun yang mereka sudah buat demi kebaikan di BPD ini, di Sinode, Tuhan balaskan semuanya. Tuhanlah yang memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kami yang lemah, dia akan dikuatkan oleh Tuhan. Kami yang susah akan dihiburkan oleh Tuhan. Bahkan kalaupun ada di antara kami yang sakit, Engkau menjadi pentahiran bagi kami, Engkau menjadi penyembuh kami, Engkau yang sembuhkan kami Bapa. Ibadah ini akan kami akhiri, kami akan tutup, dan kami akan pulang dan menerima anugerah kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dan wajahnya, dia akan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi kita sekalian, dia akan memberikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah daripada Bapa di sorga. Berkat yang melimpah hari ini kita boleh terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.